mendengarkan pemaparan dari Pak Taufik yang ada di belakang saya tentang bagaimana proses pembelajaran mengaji anak-anak di SD Insan Amanah, baik evaluasi dan refleksi semester yang lalu dan rencana untuk semester genap. Hadir juga di sini perwakilan dari Umi Foundation, ada Bu Siti, ya. Terima kasih Bu Siti. Kemudian ada juga mewakili Bu Umi, ada Bu Hamida dan juga Bu. Terima kasih sudah hadir. Di sini juga ada Bu Ira yang membantu menjadi host dan juga Pak Jajan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan mengaji anak-anak. Selama proses belajar mengajar di masa pandemi ini dari bulan Maret ya, di semester ganjil yang lalu, semua proses pembelajaran murni 100% kami lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Demikian juga untuk semester karena sesuai dengan himbauan dari wali kota Malang masih belum diperkenankan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dikarenakan dengan kondisi pandemi ya, Bapak Ibu, COVID-19 yang juga semakin masif. Maka demi keselamatan dan kesehatan bersama, pembelajaran masih jarak jauh atau secara daring. Demikian juga dengan mengaji Bapak Ibu, selama ini sudah kita laksanakan, hanya saja ada bedanya. Bedanya adalah ketika kelas 1 sampai 3 itu sangat intens untuk belajar ngaji karena harus menuntaskan mulai dari 1 sampai dengan 6, kemudian langsung melangkah ke Al-Quran. Sedangkan kalau 4 sampai dengan kelas 6 ini masih ada yang berada pada jilid akhir, terus kemudian memantapkan bacaan Quran dan sudah mengarah kepada hafalan untuk juz 30. Maka Bapak Ibu pada semester 6 ini atas permintaan dari kemampuan kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang rata-rata memang ini jadi ini dikawal ya untuk belajar mengaji, maka insya Allah semester genap ini kami akan lakukan pengawalan pembelajaran mengaji lebih intens kepada kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk itu ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan karena berkaitan dengan pembelajaran mengaji ini Bapak Ibu, maka kami tidak yang mengampu atau yang mengajar ujian anak ini bukanlah dari SD Amanah, tapi kami menggandeng pihak lain yaitu foundation. Dan karena itu pasti akan berkorelasi terhadap biaya kegiatan untuk mengaji. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu untuk semester ini nanti di kelas 4, 5, 6 insya Allah akan ada aksi tambahan untuk mengaji karena kami akan lebih intens mengawal anak-anak untuk mengaji, tidak hanya sekedar mengawal mengaji anak-anak, tapi kami juga akan mengawal bacaan anak-anak, hafalan anak-anak terhadap 30 sampai dengan 40. Jadi kalau biasanya hanya seminggu satu kali ya, nah sekarang nanti akan semester nantinya akan bertambah dan nanti akan dibuat kelompok-kelompok Ibu. Jadi nanti akan dibuat kelompok oleh guru ini, waktunya nanti akan ditentukan, ada yang Zoom, ada juga yang voice. Jadi kan dalam urusan ngaji ini, insya Allah tidak akan abai. Jadi sampai nanti anak-anak lulus kelas 4 kami akan mengawal urusan mengaji tentunya bersama dengan foundation. Nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik Bapak Ibu berkenaan dengan pemaparan semua hal yang berhubungan dengan ngaji. Bapak Ibu menyampaikan, boleh berpendapat, boleh berpendapat, apapun itu monggo disampaikan kepada Pak Taufik. Nah, nanti akan dijawab oleh Bu Siti, Hamida. Seandainya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Taufik koordinasi dulu dengan pimpinan, maka pertanyaan akan diberi saya jawab. Tapi saya langsung dijawab, langsung saya atasi Pak Taufik, nanti akan saya jawab di forum. Bapak Ibu, Umi Foundation sudah kerjasama dengan SD Insan Amanah hampir 15 tahun, sudah cukup lama Bapak Ibu. Yang oleh karena itu setiap prosesnya selalu ada supervisi Bapak Ibu. Nah, supervisi yang dilakukan karena sudah disampaikan ke saya dan hasilnya untuk kelas 1 sampai kelas 4 ini cukup bagus. Nah, semoga ketika depan Bapak Ibu, walaupun mungkin
bagusnya itu masih banyak celah ya Bapak Ibu di sana sini ya, atau dengan perbatasan itu pasti karena tidak bisa langsung melihatnya secara visual saja Bapak Ibu, otomatis itu akan membawa dampak ya, berbagai dampak Bapak Ibu. Gangguan-gangguan hambatan pasti ada, baik dari gurunya atau dari anaknya atau dari orang tua, atau terakhir itu yang paling krusial itu adalah dari ini jaringan Bapak Ibu. Maka saya mohon maaf jika selama proses kemarin itu masih muncul beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan-jaringan atau gangguan-gangguan internal maupun eksternal lain, mohon maaf. Tapi insya Allah di semester nanti kami berusaha Bapak Ibu terus mengawal dari sisi pembelajaran mengaji. Demikian dari saya Bapak Ibu, prolognya kami maaf dan waktu mendengarkan. Semoga kegiatan kita 1 jam ke depan ini bisa membawa banyak manfaat untuk anak-anak generasi Qurani SD Insan. Kemudian saya akhiri, Ibu Satu Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Ibu Suwadini Nurhayati untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu evaluasi dan refleksi pembelajaran Al-Quran Umi di Insan Kamamah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Yakni Taufik SDDI selaku Wakil Kepala Bidang Keislaman Insan Kamamah. Kepada beliau diserahkan. Baik, orang tua siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, sedikit tekson dulu ya, kalau memang bisa mendengarkan suaranya, mohon melambaikan tangan. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, jadi di jam 8:30 sampai dengan kurang lebih jam 9:30 kita sudah mengadakan kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan juga sama tentang proses keislaman yang ada di SD Insan Amanah, khususnya untuk pembelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah banyak sekali sudah masukan-masukan yang telah diberikan untuk menggunakan dari program yang sudah kita. Gambarnya Pak Taufik gede. Saya harap nanti di session yang kedua ini, yaitu pertemuan dengan orang tua siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6, juga saya mohon nanti banyak masukan untuk menyempurnakan program-program yang nanti akan kita lakukan, khususnya di semester kedua pembelajaran 2020 sampai dengan 2021. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini laporan hasil belajar. Ini yang saya sampaikan adalah yang pertama evaluasi dulu dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan, kita sempurnakan nanti menjadi program kerja, program belajar, terutama untuk di semester keduanya. Baik Bapak Ibu, yang pertama laporan hasil belajar, ada pembelajaran semester 1 sudah kita lakukan, baik Umi maupun yang lain sudah kita berikan. Terus yang kedua, bina sholat dan lain sebagainya juga sudah kita berikan. Terus yang ketiga merupakan hasil persiapan rapat kita sudah terutama nanti di kelas 4, 5 dan 6 ini kemungkinan nanti kami masukannya tentang proses pendampingan anak, baik itu masih jilid maupun yang sudah persiapan penakosa.
Bapak Ibu, ini pembelajaran yang telah kita lakukan di semester 1 atau semester dasar, sama seperti yang disampaikan oleh sekolah. Model yang kita gunakan adalah model jarak jauh atau dalam jaringan, termasuk juga dengan proses belajar PAI dan juga tentunya penilaian sudah dilakukan baik harian maupun triwulan atau per semester juga belasan jilid, naik jilid segala. Lanjut. Nah, ini kurikulum yang kita lakukan. Mohon maaf untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk PAI untuk SD Sang Amanah kemarin yang tidak kita maksudkan adalah pembelajaran bahasa Arab, karena kita berpikir untuk proses pembelajaran bahasa Arab dengan jarak jauh, tapi mungkin nanti banyak kendala yang kita temukan, dan waktu yang kita cukup singkat sekali, yaitu per kita kurang lebih 3 minggu. Ini kegiatan sosial yang sudah kita lakukan, aksi sosial mendapatkan dana serta dampak pandemi ini sudah kita lakukan, dan dana yang kita galang kemarin dari Panjenengan semua terkumpul 55 juta kurang lebih, dan sudah kita salurkan semuanya kepada orang-orang yang kena dampak secara langsung di pandemi COVID-19 ini. Terus ini itu korban, alhamdulillah walaupun dalam suasana pandemi kita masih diberikan amanah oleh Panjenengan semua, dan ekor sapi dan juga 15 ekor kambing yang kita sembelih, tapi untuk proses penyembelihannya kita lakukan di luar, tetapi untuk pembagian hewan kurbannya atau daging kurbannya kita lakukan di sekolah. Dan untuk PHBI Muharram kita lakukan dengan Zoom dengan siswa tentang sejarah dari tahun baru Hijri. Terus untuk PHBI Maulid juga kita lakukan dengan Zoom, terutama penekanan pada sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang dua-duanya ini, baik Muharram maupun Maulid Nabi, kita tekankan pada aspek kepribadian atau meningkatkan kepribadian siswa atau akhlakul karimah. Lanjut. Ini kelas 1 sampai dengan kelas 4. Kemarin pembelajaran ini berjalan sesuai dengan program atau jadwal yang kita buat. Sedangkan untuk kelas 5 dan kelas 6 kemarin bimbingan untuk persiapan menapasanya belum maksimal karena terkendala waktu dan juga jumlah guru yang mendampingi. Sehingga nantinya kalau di semester 2 ini memang kelas 5 dan 6 ada bimbingan, dan juga ada seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah ada bantuan kegiatan, maka untuk kelas 5 dan pendampingannya juga kita maksimalkan, mulai pendampingan takfir, persiapan takfir ini, takfir mau kurjuman, juga mengantarkan anak-anak yang belum mampu membaca Al-Quran kita kelompokkan lebih kecil lagi. Artinya kalau kemarin bandingan cukup besar, tapi kalau sudah kita jadwalkan dengan tepat, maka kelompokkan tiap 10 guru kurang lebih nanti jumlahnya maksimal antara 11 sampai 12 siswa. Terus untuk kelas 6 ini juga sama, bahkan nanti program kita usah nanti setelah klasifikasi dari kemampuan anak-anak kelas ini akan kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kita bina untuk persiapan munakosa, karena persiapan munakosa ini harus maksimal, dan insya Allah munakosa akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2020-2021 ini di semester genap. Untuk waktunya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Secara mekanisme kita sudah komunikasikan dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah juga tidak mempermasalahkan, dan kita informasikan juga ke pihak UI juga sudah tidak ada masalah, tinggal teknisnya saja. Tapi nanti diharapkan dorongan dan dukungan orang tua, terutama kelas 5 dan 6 yang putranya, putrinya mengikuti proses persiapan pembinaan munakosa. Dan munakosa ini akan kita lakukan, tetapi untuk
uji pabriknya ini yang masih perlu kita pikirkan lebih jauh. Dan sebab itu nanti uji pabriknya masih belum menjadi agenda kami, tetapi untuk pelaksanaan munakosanya insya Allah akan kita laksanakan dengan jumlah bagi anak-anak yang memang sudah mampu atau layak kita ujikan dalam forum ujian munakosa tersebut. Nah, ini sebaran dari jumlah anak-anak Bapak Ibu. Ini yang kelas 1 mungkin nggak perlu saya sampaikan, ini kelas 1, 2, di kelas 4 langsung. Nah, kelas 4 yang jilid 1 itu sudah tidak ada, jilid 2 tidak ada, jilid 3 ini masih ada 1 anak. Jilid 4 6 siswa, jilid 5 19 siswa, jilid 6 20 siswa. Semestinya di kelas 4 ini tidak ada anak-anak yang menempati posisi jilid, karena jilid ini sudah tuntas mestinya di kelas 1 dan 2. Sehingga dari jumlah seluruh siswa yang jumlahnya 119 siswa ini ada sekitar 40 anak yang belum tuntas. Nah, ini menjadi PR besar kami terutama di semester 2 untuk kelas 4 ini. Untuk kelas 5 baik, ini masih jadwal Zoom saja dulu. Ini jadwal Zoom yang kemarin kita lakukan di kelas 1 seperti ini Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 2 juga sama, 3 juga sama, 4. Nah, ini 4 yang berbeda dengan kelas 1, 2, 3. Kalau kelas 1, 2, 3 itu 4 hari, tapi kalau kelas 4 nanti cuma 3 hari. Dan kalau kelas 5 dan 6 nanti juga ikut ada, maka kita lakukan juga 3 hari dengan jadwal nanti akan kita jelaskan di kegiatan di semester 2 di bagian bawah dari PowerPoint. Nah, ini kelas 5 kemarin yang sempat kita bina. Untuk anak-anak ini ada 18 siswa yang memang kita lakukan bagi anak-anak yang tahun kemarin mengikuti munakosa belum tuntas. Sehingga dari jumlah 18 siswa yang belum tuntas tahun lalu untuk mengikuti munakosa atau belum lulus, kita ikutkan pembinaan di semester 1 kemarin. Tentu juga kurang maksimal karena jumlahnya cukup besar, sehingga perhatian pembina ke satu persatu sangat terbatas sekali karena dibatasi dengan waktu tersebut. Terus untuk kelas 6 ini sebarannya kemarin juga sama, tarbil ini ada 23 siswa, takfid 23 siswa, turjuman 57. Nah, turjuman ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok yang jumlahnya cukup besar, ada yang 30 sekian, ada yang sisanya 20 sekian. Sehingga kalau dilihat juga kurang efektif. Sehingga nanti harapan kami di semester 2 nanti akan kita kelompokkan baik tarbil, takfid, turjuman untuk kelas 5 dan kelas 6 ini nanti tidak lebih dari maksimal 15 siswa per pendamping. Nanti kita kelompokkan seperti itu. Untuk kelas 5 juga seluruhnya, bukan hanya 18 siswa, tetapi seluruhnya juga akan kita kelompokkan berdasarkan grade atau kemampuan dari tiap-tiap siswa. Nah, ini rencana kami. Untuk munakosa akan dilaksanakan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 untuk jumlah peserta dan waktunya akan kita informasikan di kemudian hari. Tetapi yang menjadi catatan atau perlu digarisbawahi bahwa kita nanti dari tim ini kita akan berupaya sangat maksimal, terutama untuk siswa-siswa kelas 6 karena merupakan kesempatan terakhir untuk mengikuti munakosa. Sedangkan kalau kelas 5 nanti yang sudah mampu ya tetap kita ikutkan, baik kelas 5 maupun kelas 4 serta kelas 3. Tetapi fokus kita nanti adalah di kelas 6 ini. Perlu saya informasikan Bapak Ibu untuk munakosa, mungkin ada pertanyaan dari diri jenengan, misalnya putra putri jenengan belum mengikuti munakosa tartil, belum mengikuti munakosa takfid, tetapi diikutkan kok di pembinaan turjuman. Memang kalau secara level yang tahapan yang kita lakukan semestinya adalah anak-anak lulus munakosa tartil ini dulu. Terus setelah itu baru mengikuti pembinaan atau persiapan munakosa takfid, baru setelah itu mengikuti persiapan pembinaan munakosa turjuman. Tetapi kita bicara tentang tingkat kesukaran dari ketiga materi itu, yang paling sukar adalah persiapan munakosa tartil ini. Kenapa? Karena materi yang diujikan itu banyak, mencakup hajat Al-Quran anak-anak,
mencakup hafal anak-anak, mencakup ilmu. Dengerin tuh nak. Mencakup Sini ilmu dengerin. algoritma. Tetapi kalau untuk tahfidz dan terjemahan ini grade-nya masih lebih mudah dibanding tahfidz, sehingga kemarin kita sepakat dengan guru-guru musyawarah anak-anak yang belum tahfidz umi, kalau kita ada pembinaan, kita arahkan tahfidz umi, maka tingkat kelulusannya cukup berat, sehingga anak-anak ini kita kirim ke level yang lebih mudah atau yang lebih mudah, yaitu di terjemahan dengan tidak mengabaikan bacaan Al-Quran. Sehingga pendampingan kami nanti pada bacaan Al-Qurannya, yaitu praktek baca Al-Qurannya dengan meninggalkan teori tajwid dan qiraat, tetapi juga kita persiapkan untuk persiapan munafaqah terjemahan. Itu kemarin pikiran kita seperti itu di semester 1, dan ini nanti akan juga kita bawa di semester 2. Sebenarnya Pak, untuk sukseskan persiapan anak-anak Makosa terutama di kelas 6 ini. Ini program BI di semester 6. Jadi ini yang akan kita rencanakan di semester 6, pembelajaran PAI dan Al-Quran, perangkat pembelajaran untuk siswa ini guru yang mengerjakan, kita pantau penilaian pembelajaran siswa. Ini tetap modelnya sama dengan di semester 1, yaitu mengadakan pembelajaran dengan jarak jauh, modelnya juga sama. KD kan mengikuti KD Bank nomor 18/2010 tentang guru-guru indikasi kasus atau mengacu ke menteri ke materi esensial. Nah, ini materi dari PAI Kurikulum Dinas, PAI Kurikulum SD Amanah, Fikih, Takrih, dan Bina Sholat, sama seperti semester 1. Ini Bapak Ibu mohon masukannya juga untuk memaksimal juga PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, untuk pengumpulan amal Jumat. Insya Allah akan kita lakukan melalui kebutuhan. Tadi ada masukan dari salah satu wali siswa di kelas 1, 2, 3 tadi, bahwa untuk pengumpulan amal Jumat ini bisa dilakukan 1 bulan sekali untuk dikirimkan ke pemerintah. Nanti juga mohon masuk dari panjenengan semua. Pengumpulan dari amal Jumat ini akan kita gunakan untuk PHBI baik bagi siswa, baik itu sifatnya lomba PHBI maupun perintahan. Terus yang kedua, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tetap mengumpulkan nazis dan juga sekaligus kita ucapkan. Terus mengingatkan kembali untuk 8 Januari Jumat besok ada tausiah oleh Manan Idris berkenaan dengan persiapan dan kesiapan kita sekolah maupun orang tua dalam mendampingi putra putri kita dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, sehingga harapan kita nanti hasil yang didapat juga lebih maksimal. Nah ini seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa nanti salah satu dari amal Jumat itu nanti akan kita gunakan lomba keislaman atau lomba PAI untuk menyambut suci Ramadan. Dan juga ada pondok Ramadan walaupun dengan jarak jauh serta PHBI sore. Nah ini pembelajaran ini semester 6, semester 2, kelas 1 sampai dengan kelas 4 sama seperti biasa. Nah ini kita mulai masuk pada kelas 5. Kelas 5 yang mengikuti pembinaan siswa tahun lalu tidak lulus Makosa kepada kita. Kelas 6 semuanya mengikuti pendampingan pembinaan. Terus yang keempat, adanya pengelompokan baru sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau memang anak-anak itu grade-nya adalah pembinaan terjemahan, kita kelompokkan itu semua. Kalau grade-nya pembinaan di tartil ini ya kita kelompokkan. Nanti sesuai dengan kemampuan siswa. Nah ini untuk hanya kelas 1, 2, 3 nggak saya bahas. Kelas 4 nanti harinya sama, mungkin kan harinya sama. Rabu kita voice note, Kamis, Jumat, Zoom. Nah ini materinya adalah penuntasan jilid bumi dan pendalaman Al-Quran serta tajwid, qiraat, dan hafalan surat-surat pendek untuk persiapan.
Ini untuk kelas 5, Bapak Ibu yang kita rencanakan sama seperti kelas 4 seminggu 3 kali. Senin kita lakukan voice note, Selasa Zoom dengan pembagian kelompok seperti saya sampaikan. Artinya memang kelompoknya kita buat lebih kecil sehingga nanti kontrol guru yang bersangkutan juga lebih maksimal, pantauan capaiannya juga lebih maksimal. Dan ini harus kita evaluasi setiap minggu untuk mengantarkan anak-anak bisa mengikuti munakosyah terutama di kelas 6 ini. Kuncet. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sebagai vlog, mohon masukannya sehingga nanti program kita rencanakan ini menjadi semakin baik karena masukan dari panjenengan semua. Sangat harapan sekali. Nah, ini merupakan awal karena nanti dimasukan dengan ini insya Allah hari Kamis itu saya akan mengumpulkan seluruh guru ini untuk bicara semua masukan panjenengan dan kita coba untuk digunakan dalam pelaksanaan program mengaji di semester 2. Itu kira saya kembalikan ke Bu. Pemaparan dan penjelasannya terkait dengan kesiapan program semester genap tahun belajar 2021. Baik, Ayah Bunda, sudah kami buka. Silakan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya maupun memberikan, silakan Ayah Bunda untuk mengetik di kolom chat. Nanti untuk yang masukan itu akan kami baca saja, yang pertanyaan akan langsung dijawab. Terima kasih. Terima Ayah Bunda. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mama Gending. Untuk pertanyaannya, target hafalan Ya. Dari Mama Maula Alivio. Untuk yang saat semester genap sudah ada pembinaan, apakah grupnya tetap Pak? Seperti itu. Dari Mama Alivio, maksudnya dijawab Pak Taufik. Lepas saja. Baik, Bu, ada pertanyaan untuk grup pembinaan itu akan berubah ya. Karena untuk pembinaan kemarin itu hanya terbatas 4 orang saja. Yaitu ada musik, terus dibagi beberapa orang dan Pamida membina cuma sebanyak 57 siswa. Dan sangat tidak efektif sekali berdasarkan evaluasi kami di semester 1 sehingga di semester 2 kelompok pembinaan jumlahnya 12 kelompok. Jadi nanti anak-anak akan kita kerja sesuai dengan pengelompokannya. Dan insya Allah tadi disampaikan oleh kepala sekolah untuk pembinaan ini akan kita laksanakan pertengahan Januari. Karena nanti Senin besok kelas 1 sampai dengan kelas 4 sudah efektif seperti biasa. 1 minggu kami akan coba usul berdasarkan kemampuan anak-anak serta pembinaannya. Hingga nanti kita harapkan di pertengahan Januari nanti anak-anak di kelas 5 dan 6 khususnya ini sudah kita kelompokkan sesuai dengan masing-masing baik penuntasan jilid Quran maupun dalam proses pembinaan persiapan
munakosa, sehingga nanti kelompoknya juga akan berubah, terus bulannya juga akan berubah. Kita coba buat mungkin karena kita mengarah pada hasil tujuan di kombinasi. Terima kasih Pak Taufik. Yang berikutnya dari Mam Nadia, untuk munakosa apa dilakukan secara daring? Ini ada dua opsi, bukan sempat sudah kita komunikasi dengan ini. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka akan kita lakukan di sistem daring. Jadi tetap diagnos satu persatu nanti akan diuji teknisnya semacam itu. Ya, kemarin sempat sudah kita bicarakan dengan dia ini, tetapi kalau memungkinkan anak-anak kita hadirkan kondisi karena sudah agak mereda, mungkin anak-anak akan belajar berkala sehingga nanti tidak terlalu banyak di sekolah, selesai anak langsung boleh atau nanti kalau tidak memungkinkan kita lakukan dengan dan tetapi insya Allah untuk semester 2 akan kita laksanakan. Kemungkinan akan saya ambil waktunya setelah anak ujian, jadi nanti sehingga pikirannya tidak tertekan. Jadi ujian semester maupun ujian kelas, nah bahkan kita lakukan munakosa dan untuk sertifikatnya akan kita beri bersamaan dengan pemberian ijazah kelas 6. Kalau kelas 5 masih banyak waktu kita beri. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini juga ada masukan juga untuk kelas 6 pada saat pembelajaran UMI hari Jumat disempatkan juga untuk pembacaan surat Al-Kahfi secara bersama-sama. Ini sifatnya masukan. Yang kemudian ada pertanyaan dari Mama Tita kelas 4C. Untuk kelas 4 tahun kemarin yang belum tuntas ikut munakosa, apa tidak diikutkan munakosa tahun ini atau tahun depan? Seperti itu Pak. Mungkin munakosa ini akan kita ambil mulai kelas 3 kalau memungkinkan, bahkan kelas 2 tahun akan dan jelasan materinya anak sudah menguasai akan kita ikutkan. Kalau ada kita ikutkan, kelas 3 juga, tapi kelas 4. Kalau kelas 4 tahun lebih dahulu, otomatis nanti di semester ini walaupun judulnya adalah proses pembelajaran, tetapi ada kita kelompokkan beberapa anak dari kelas 4 itu memang kelompok untuk persiapan munakosa. Itu seperti itu. Yang pertanyaan berikutnya dari Mama Izah kelas 5. Anak saya masih sampai jilid 6 untuk menggolongkan kelas. Nanti apa ada tes kemampuan? Ini nyambung juga dengan yang bawahnya ya Pak, karena satu bersama. Ini mengejar ketinggalan UMI sementara baru jilid 5 sejak COVID-19 belum baca lagi. Ini posisinya kelas 5, jadi masih jilid 5 dan 6. Untuk anak-anak kelas 5 nanti akan kita ambil dari posisi jilid terakhir Bapak Ibu. Jadi nanti kita pengelompokannya, kita kan datanya sudah ada yang kita miliki, jadi nanti anak-anak akan kita kelompokkan. Kalau memang nanti anak-anak itu masih posisinya di jilid, misalnya jilid 6, ya coba kita kelompokkan seluruh satu kelompok itu adalah jilid 6. Begitu pula dengan jilid 5, begitu pula dengan Al-Quran, begitu pula dengan anak-anak yang persiapan mengikuti munakosa. Sehingga nanti kelompok ini kita usahakan tidak kita tes lagi karena data sudah kita miliki, sehingga kita mengacu pada data terakhir yang kita miliki. Atau nanti kalau ada percepatan karena anak-anak sudah banyak belajar dari rumah, maka nanti juga akan kita lakukan percepatan tersebut. Ya, yang berikutnya ini tadi dari Mama Safik yang sifatnya masukan ya, nanti akan ditindaklanjuti. Yang berikutnya dari Mama Abi juga masukan untuk setoran hafalan atau bacaan waktunya diperpanjang, mengingat ada orang tua siswa yang keduanya bekerja dan pulang agak malam. Ini juga masukan. Yang berikutnya masukan juga apakah bisa ditambah waktu mengajinya menjadi 45 menit karena semester dasar kemarin 30 menit sepertinya kurang maksimal. Ini nanti juga akan menjadi pertimbangan ya Pak untuk perpanjangan waktu. Kemudian dari orang tua Valdan kelas 5A, sampun munakosa tartil, tafid apa bisa masuk ke terjuman? Karena semester kemarin hanya ijazah mandiri di rumah juz 29, sudah separuh sampai di Al-Jin. Untuk hafalan juz 29, apa tidak ada pendampingan dari sekolah seperti saat tatap muka di sekolah? Karena semester kemarin masih hafalan sama kakak dan orang tua saja.
Jadi begini Bapak Ibu, sepertinya saya jelaskan di program kelas 5 dan 6. Untuk semester ini nanti akan ada full pendamping, baik itu anak-anak yang akan mengikuti taktil, munakosa taktil, maupun yang tafidnya. Tafidnya nanti akan kita kelompokkan dan per kelompok maksimal 15 akan kita kawal. Juga sama durasinya, zoomnya juga sama, setorannya juga nanti akan kita lebih pantau lagi, sehingga nanti memang pembinaan ini mengarah pada persiapan munakosa. Kalau misalnya nanti putra putri Bapak Ibu Ananda misalnya sudah menghafalkan juz 29, ya kita wadahi juz 29 itu. Jadi nanti setiap kelompok dari takfid itu dimungkinkan nanti ada keragaman materi. Misalnya ada 5 anak yang juz 30, mungkin ada 3 anak yang juz 1, dan juga mungkin 5 anak lagi juz 29, dan itu tergabung dalam satu kelompok dan akan kita wadahi bersama-sama. Nah, tapi kalau yang semester kemarin atau semester 1 itu masih belum kita wadahi karena keterbatasan dari pendamping persiapan munakosa tersebut. Jadi nanti kalau anak-anak memang sudah mempersiapkan juz 29 atau juz 1 ataupun yang lain, tetap akan kita wadahi menjadi kelompok persiapan munakosa tafid. Ini nyambung dengan pertanyaan Asafin tadi, insya Allah sudah terjawab tentang pembinaan hafiz karena sudah mengikuti munakosa taktil. Kemudian yang berikutnya masukan untuk pembelajaran bahasa Arab mungkin untuk tidak dihilangkan sama sekali karena Ananda tidak paham sekali tentang bahasa Arab. Betul. Setidaknya untuk dasar-dasar dan bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah ini juga menjadi pertimbangan bagi kami. Yang berikutnya ini pertanyaan Pak. Assalamualaikum Pak Taufik, Bu Ira, mengenai pembinaan munakosa, apakah yang waktu lulus kelas 4 tidak lulus ujian munakosa otomatis diikutkan ke pembinaan kelas 5? Karena kebetulan pada kelas 4 Ananda tidak lulus pada saat ujian dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut apakah otomatis ikut pembinaan kelas 5 ini. Terima kasih. Otomatis Bu, nanti otomatis anak-anak yang lulus kemarin secara otomatis maka itu akan mengikuti pembinaan. Karena data sudah kita peroleh, misalnya beberapa anak kayak kelas 5 tadi ada 18 anak yang tidak lulus dalam munakosa tahun lalu, otomatis ya secara otomatis akan masuk kepada persiapan pembinaan munakosa tahun. Terima kasih Pak Taufik. Ini ke pertanyaan yang sama. Apakah lanjut dari taktil ke tafid? Insya Allah lanjut, bagus sesuai dengan program sekolah. Kemudian ini masukan Pak Taufik, saya usul untuk kelas 6, anak-anak setiap hari membaca Al-Quran satu doa bersama, misalnya 1 atau 2 lembar saja, karena harapan saya anak-anak lulus dari SDIA sudah bisa khatam Al-Quran. Insya Allah ini masukannya sangat bagus. Setiap hari udah tata harus di rumah. Pertimbangan juga bagi kami, kemudian dari Bunda Zaki, bagaimana untuk anak yang sudah sampai Al-Quran untuk mengajinya, itu tetap akan mengikuti pembinaan juga, ya Pak. Kemudian berikutnya dari Vina Rahma, untuk kelas 4 misal ditambah bahasa Arab bisa supaya lebih mengenal. Insya Allah juga masukan yang menginginkan bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya Mama Izan, untuk kelas tafid saya mau bimbingannya karena anak-anak jika tidak dipantau Bapak Ibu guru Umi itu malas karena merasa tidak dipantau, mereka lebih menurut sama gurunya. Insya Allah ini juga akan ditindaklanjuti. Kemudian ini saya Mafik 5B untuk kriteria ikut munakosa apa nih Pak? Berarti di rumah mereka itu nggak ngaji dah. Munakosa tafid dulu nih, karena munakosa kita kan ada ya macam. Yang pertama kalau untuk itu munakosa tafid, maka anak-anak harus mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil sesuai dengan kaidah yang berlaku dan juga bacanya lancar. Terus yang kedua, anak-anak harus mampu menghafal 28 surat pendek di juz 30, itu dari An-Nas sampai dengan Al-A'la, Al-Ihis. Ujungnya kurang lebih 28 surat.
Setelah Kamu itu udah dapat anak-anak berapa? harus memahami Kamu udah dapat teori berapa? ilmu tajwid. Yang Al-Balad kecil yang kemarin diberikan itu oleh ya, Bi itu termasuk dan sekali sing anak pun menyukainya. sebelumnya itu loh. Terus yang ketiga, yang Tambah keempat 10 adalah kemarin. anak-anak Kemarin itu harus berapa itu mampu yang 10? menguasai materi Yang dari dulu, yang dulu itu, yang Al-Balad. qiraat atau materi Ah, ghaib. Nah, itu 17 empat ya. aspek ini yang harus ada dalam persiapan munakosah tahfidz. Itu Di yang buku ada pertama. kan? Terus Dicatat untuk toh di buku tahfidznya. munakosah Ya, tahfidz buku ini tahfidz. sesuai dengan capaian. Artinya capek juz 30 kah, atau juz 1 kah, atau juz 2 kah, atau juz 29 kah. Atau bisa juga kalau misalnya anak-anak itu sudah hafal 3 juz, ya langsung ikut munakosah tahfidz 3 juz. Kalau cuma 1 juz, ya 1 juz, 2 juz, ya sesuai dengan kemampuan anak-anak seberapa banyak juz dalam Al-Quran yang mereka hafalkan. Itu untuk yang tahfidz. Terus untuk munakosah cuma ini ada 2 buku yang kita siapkan. Buku pertama dan buku kedua. Materinya adalah kalau di buku-buku itu ada terutama di materi bacaan sholat. Kamu Ya, mulai bisa dari hafal doa berapa sholat juz? sampai doa sesudah sholat. Persiapan Itu materinya adalah yang tahfidznya. pertama, Hafal berapa juz? anak-anak harus hafal materinya. Setelah itu anak-anak harus mampu mengartikan materi tersebut baik pertama maupun perkataan. Bisa hafal. Terus yang ketiga, anak-anak juga mengetahui intisarinya. Ini keberjungannya. Tiga dilakukan nanti selain bacaan belum kamu anak kelas bagus dan sudah lulus munakosah tahfidz, terus juga banyak sudah lulus munakosah tahfidz, dan juga dilakukan anak-anak mampu mengartikan bacaan sholat lengkap dengan intisari. Intisarinya itu dasar-dasar yang mendasari bacaan tersebut. Baik, yang berikutnya untuk munakosah ketika kelas 6 nanti ada yang tidak bisa ikut munakosah karena keterbatasan kemampuan anak dan hanya pendampingan orang tua di rumah. Apakah mungkin sampai kelas 6 nanti ada yang tidak ikut munakosah seperti itu? Ini masih kita bicarakan lebih lanjut dengan tim. Jadi nanti kemungkinan dari pihak sekolah mengusulkan ke ini ada munakosah berdasarkan kemampuan dari siswa. Ini kita khusus kelas 6 karena kesempatan tinggal tahun ini. Artinya begini, kalau ikut Juman itu aturan dari Surabaya itu kan harus 2 buku minimal gitu. Tapi seandainya pencapaian anak-anak itu hanya mampu 1 buku, maka itu nanti masih kita usulkan di Uni Kota Malang. Nanti urusan sertifikatnya adalah yang mengeluarkan Uni Kota Malang. Itu masih tahap pengusulan kita via sekolah ke Uni Kota Malang. Sehingga untuk sertifikatnya adalah tingkat kota, artinya dikeluarkan oleh Uni Kota Malang karena sesuai dengan standar kemampuan siswa. Yang mestinya 2 buku, tetapi capaian siswa masih 1 buku. Begitu pula dengan nanti untuk hafalan. Untuk hafalan itu nanti standar minimal dari Uni Surabaya per juz. Tetapi kalau anak-anak mampu setengah juz saja, maka nanti ada surat keterangan atau berupa sertifikat pencapaian hafal berdasarkan surat-surat yang telah dilakukan. Nah, ini masih tahap pembicaraan saya dengan pihak di Kota Malang. Dan kalau memang Umi mampu menyetujui usulan kami ini, dimungkinkan sekali nanti kelas 6 akan mengikuti munakosah sebelumnya, baik itu sertifikatnya nanti dari Surabaya maupun dari Kota Malang sesuai dengan capaian tingkat kemampuan dari anak masing-masing. Baik, yang berikutnya untuk kelas 6 pada munakosah nanti akan tetap masih ada siswa tidak lulus karena mengingat kelas 6 ini tidak mungkin bisa mengulang lagi karena belajar mengajinya via daring seperti ini Bu, dan pulang maksimal seperti itu Pak. Apakah nanti ada yang tidak lulus seperti itu atau bagaimana? Ya, ini namanya ujian pasti nanti Ada yang tidak lulus. pasti ada yang tidak lulus namanya. Tetapi ini berdasarkan pengalaman nih Bapak Ibu. Pengalaman kami yang mendampingi anak-anak munakosah dari sekian anak-anak itu mesti tidak ada. Saya tidak lulus. Tetapi ada kesempatan yang diberikan oleh ini, yaitu yang kita sebut dengan remedi. Nah, remedi ini yang diremedi itu adalah materi yang anak-anak belum lulus saja. Misalnya tapil, ya, kita tapil. Tapil materinya kan ada 4 ya. Ternyata dari 4 itu 3 materi sudah lulus anak-anak. Maka yang diremedi itu cuma satu materi saja. Tapi dari remedi ini juga dimungkinkan sekali anak-anak juga tidak lulus. Kenapa?
karena bukan pendampingan dari kita semua. Makanya nanti saya berharap terutama orang tua kelas 6 mohon nanti kita bisa totalitas dalam mendampingi anak dan persiapan mahkota itu. Tentu tidak mengabaikan materi pembelajaran buku, sehingga nanti dari sekolah saya melalui tim saya akan kita buat semaksimal mungkin, kita program seefektif mungkin untuk bisa mengantarkan anak-anak melakukan dengan kredit lulus. Mungkin itu cuma yang bisa saya berikan kepada itu. Untuk janji lulus dan tidaknya kita berani karena tergantung dari proses kita depan. Kalau dari orang tua mengawal sungguh-sungguh, kita juga dengan sungguh-sungguh insya Allah akan banyak dan Baik, yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Mama Narifa. Maaf memberikan usulan khususnya untuk kelas 6 untuk hafalan juz 30 dan diperbanyak waktunya 1 minggu 3 kali. Bila diperkenankan, hafalannya bisa dilakukan lewat video call secara langsung untuk badannya, sehingga sebelum lulus minimal sudah lulus hafalan juz 30 seperti itu. Terima kasih. Itu masukku Bapak Ibu untuk masukan, baik masukan maupun pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Matur nuwun semangat untuk masukannya Ayah Bunda. Masukan ini sangat berharga bagi kami untuk kemajuan pembelajaran Al-Quran metode UMI SD Insan Amanah. Baik Ayah Bunda, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.56, tepat 4 menit lagi waktu kita habis. Matur nuwun atas waktu dan masukan serta pertanyaannya kepada kami. Semoga nanti pembelajaran Al-Quran dan program Islaman di SD Insan Amanah semester genap ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Kemudian Bapak Ibu, untuk hasil evaluasi hari ini, keputusannya seperti apa akan infokan kembali nanti melalui surat resmi ya Pak, berkaitan dengan waktu pembelajaran UMI, kemudian untuk terkait pembelajaran bahasa Arab, menulis Arab, itu akan menjadi pertimbangan bagi kami semua. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Mohon maaf jika selama kegiatan Zoom ini berlangsung ada kendala maupun hal-hal yang kurang berkenan bagi Ayah Bunda semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kami untuk kegiatan pemaparan sekaligus evaluasi pembelajaran Al-Quran metode UMI tahun 2020-2021 dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ayah Bunda, demikianlah tadi acara hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.